Selamat pagi kepada yang saya hormati, Ibu Hera Karinisa, SEMAK, dan juga kepada Ibu Hafifah Nasution, SEMSAK, selaku dosen pembimbing saya, dan kepada dosen penguji dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang baik, pada pagi hari ini, saya izin mempresentasikan rencana penelitian saya. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jo Darlin Sedaputar dengan NIM 170452176 dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik tahun 2021. Pada rencana penelitian ini, saya akan membawa judul yaitu Rancangan Pedoman Akuntansi dan Standar Operasional Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Taman Kanak-kanak Cahaya Mutiara. Pada presentasi ini akan terbagi ke dalam 3 bab besar, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan bab 1. Jadi judul ini dilatar belakangi dengan melihat jumlah taman kanak-kanak di Indonesia yang mengalami perkembangan selama beberapa tahun terakhir. Melalui laporan yang ditulis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia dapat terlihat bahwa tahun ajaran 2019, ajaran 2020, jumlah sekolah di Indonesia itu mencapai 93.024 sekolah. Sekolah ini untuk taman kanak-kanak saja. Nah, ini merupakan capaian yang baik dalam menyediakan akses terhadap program pendidikan anak. Sayangnya, di tahun ajaran berikutnya, tahun ajaran 2020-2021, angka tersebut mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Namun demikian, di tahun ajaran berikutnya lagi, tahun ajaran 2021, tahun ajaran 2022, jumlah sekolah taman kanak-kanak ini mengalami peningkatan dan bahkan berlanjut lagi di tahun ajaran berikutnya, yaitu tahun ajaran 2022, tahun 2023. Dan mencapai 93.385 sekolah. Dan yang artinya jumlah ini tuh melebihi jumlah yang ada di tahun ajaran 2019, tahun ajaran 2020. Nah, dalam lembaga pendidikan, keuangan merupakan komponen yang penting. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik supaya proses pendidikan yang sesuai dengan tujuannya dapat terwujud. Namun sayangnya, dengan melihat kondisi nyata yang terjadi pada TK, ada kendala yang dialami. Nah, di sini saya perlihatkan dua contoh. Yang pertama adalah kendala yang dialami oleh PAUD dan TK di Kota Pariaman. Jadi mereka mengalami bahwa tidak seluruh tenaga pendidik mempunyai pemahaman yang memadai akan teknologi, akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan yang selaras dengan standar akuntansi keuangan. Dan juga penyusunan laporan keuangannya masih manual. Nah, selanjutnya lagi ada kendala yang dihadapi oleh salah satu TK di Garut. Di sini saya lampirkan berita yang ditulis oleh Daulot.co. Terjadi ketidaksepahaman antara kepala sekolah dengan bendahara sekolah pada salah satu TK di Garut dalam melaporkan dana bantuan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jadi kepala sekolah ini menilai bahwa bendahara ini tidak transparan terhadap pemakaian anggaran, sehingga kepala sekolah tidak tahu menahu tentang anggaran itu digunakan untuk apa saja. Tapi dari sisi bendahara menilai bahwa tugasnya hanya mencarikan dana sesuai perintah atasan. Jadi ada ketidaksepahaman antara kepala sekolah dan juga bendahara sekolah. Nah, melihat dua contoh nyata di terkait taman kanak-kanak ini dapat disimpulkan bahwa taman kanak-kanak membutuhkan solusi penyelesaian akan pemahaman penggunaan akuntansi yang benar dalam mengolah keuangan sekolah yang baik. Nah, balik lagi, akuntansi merupakan sistem informasi yang melakukan identifikasi, pencatatan, pengomunikasian atas berbagai kejadian ekonomi yang terjadi pada suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai kepentingan. Dan akuntansi ini juga berperan untuk menyajikan beragam informasi beserta jawaban yang berkaitan dengan seluruh bentuk aktivitas keuangan. Jadi dengan adanya akuntansi ini bisa menyelesaikan dan juga mencegah kesalahpahaman gitu terkait transaksi keuangan. Karena di akuntansi ini bisa dilihat rekam jejak dari pencatatan keuangan yang ada. Nah, salah satu bentuk aktivitas keuangan yang terjadi pada taman kanak-kanak itu adalah terkait dengan aliran kasnya, yaitu penerimaan kasnya dan juga pengeluaran kasnya. Nah, taman kanak-kanak ini sebagai lembaga pendidikan wajib memperhatikan setiap penerimaan dan pengeluaran uang tunainya. Oleh sebab itu, pembukuan akuntansi pada lembaga pendidikan sangat dibutuhkan. Nah, dengan adanya pembukuan ini, organisasi dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait transaksi keuangannya. Oleh sebab itu dibutuhkanlah pedoman akuntansi yang akan membantu organisasi untuk bisa mudah memahami bagaimana cara pembukuan akuntansi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kebutuhan keuangannya.
Nah, selain dari pedoman akuntansi, dibutuhkan juga lah SOP dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kasnya. Karena dengan adanya SOP, teman anak-anak bisa menciptakan proses penerimaan dan pengeluaran kas yang berjalan dengan baik. Karena tiap individu yang terlibat di dalamnya memahami tanggung jawab dan kewajibannya. Selain itu, pekerjaan dapat menjadi lebih mudah, tertib, dan minim kesalahan. Nah, berdasarkan latar belakang ini, peneliti akan membawa salah satu fokus penelitian yaitu TK Cahaya Mutiara yang berada di Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil wawancara riset, ditemukan bahwa pencatatan keuangan sekolah masih belum sesuai dengan kaidah pencatatan akuntansi. Dan juga proses penerimaan dan pengeluaran kas sekolahnya juga masih sederhana dan perlu perbaikan. Terlihat dari kurangnya ketersediaan dokumen bukti transaksi pengeluaran. Selain itu, kepala sekolah tidak memiliki latar belakang akuntansi. Jadi, peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu kepada kepala sekolahnya. Jadi, ini merupakan kesimpulan masalah yang bisa disimpulkan oleh peneliti terkait kendala yang dialami oleh TK Cahaya Mutiara. Dan melihat kondisi TK ini, maka peneliti menyadari kebutuhan organisasi untuk mempunyai pedoman akuntansi dan juga SOP penerimaan pengeluaran kas. Oleh sebab itu, peneliti akan membawa judul Rancangan Pedoman Akuntansi dan Standar Operasional Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Taman Kanak-kanak Cahaya Mutiara. Dalam penelitian ini akan ada pertanyaan penelitiannya. Yang pertama adalah bagaimana proses penerimaan dan pengeluaran kas pada Taman Kanak-kanak Cahaya Mutiara Jakarta Pusat. Lalu yang kedua, bagaimana rancangan pedoman akuntansi terkait penerimaan dan pengeluaran kas pada Taman Kanak-kanak Cahaya Mutiara Jakarta Pusat. Dan yang terakhir, bagaimana rancangan standar operasional prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada Taman Kanak-kanak Cahaya Mutiara Jakarta Pusat. Dan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menganalisis proses penerimaan dan pengeluaran kas pada Taman Kanak-kanak Cahaya Mutiara Jakarta Pusat. Yang kedua, merancang pedoman akuntansi terkait penerimaan pengeluaran kas pada sekolah. Dan juga yang terakhir, merancang SOP penerimaan pengeluaran kas pada sekolah. Lalu diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Dalam hal ini, manfaat penelitiannya ada dua, yaitu teoritis dan juga praktisnya. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi peneliti selanjutnya dalam merancang pedoman akuntansi dan SOP terkait penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan teori penyusunan pedoman akuntansi dan SOP. Dan selanjutnya juga bisa menjadi sumber literatur bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik serupa mengenai pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas di organisasi nirlaba. Secara praktisnya diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada TK Cahaya Mutiara, yaitu sebagai acuan dalam mengelola keuangannya, khususnya mengelola penerimaan dan pengeluaran kasnya guna meningkatkan akuntabilitas. Dan juga kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Jadi penelitian ini bisa membantu pemerintah pusat dalam memastikan bahwa sekolah sudah mewujudkan akuntabilitas dalam mengelola keuangannya. Selanjutnya, peneliti akan membahas tentang bab 2. Jadi di bab 2 ini ada konsep yang diteliti dan juga telaah pustaka penelitian terdahulu. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu konsep yang diteliti dalam penelitian ini. Yang pertama ada organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan kata yang tepat untuk memberikan definisi bagi jenis organisasi yang tujuannya tidak mendapatkan keuntungan dalam menjalankan aktivitas utamanya. Lalu mengingat penelitian ini akan membahas terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas, maka peneliti di sini mencantumkan definisi kas, penerimaan kas, dan juga pengeluaran kas. Terlebih dahulu kas didefinisikan sebagai alat pertukaran yang perusahaan miliki dan yang sudah disedia dipakai dalam transaksi perusahaan setiap saatnya. Nah, bentuk kas ini beragam, yaitu uang kertas, uang logam, cek kontan yang belum dikirimkan, giro atau biliet, bank draft, dan traveler check. Nah, selanjutnya terkait penerimaan kas. Penerimaan kas adalah suatu transaksi keuangan yang menyebabkan bertambahnya aset perusahaan berupa kas atau setara kas. Untuk pengeluaran kasnya, definisinya adalah berkurangnya aset organisasi sebagai akibat dari transaksi pengeluaran yang secara tunai yang dapat berbentuk kas, bank, atau setara kas lainnya. Nah, di sini juga peneliti membawa konsep terkait siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansinya dimulai dengan menganalisis transaksi, kemudian pembuatan jurnal. Dari jurnal ini diposting ke buku besar. Dari buku besar ini dibuatlah neraca saldo yang belum disesuaikan. Lalu disusunlah jurnal penyesuaian, dan kemudian hasil dari jurnal penyesuaian ini diproses lagi ke buku besar dan akan menghasilkan neraca saldo yang disesuaikan. Dan neraca saldo yang sudah disesuaikan ini akan diproses lagi
membentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini kemudian setelah sudah dibuat akan disusun juga jurnal penutup, neraca saldo penutup, dan juga jurnal pembalik jika diperlukan. Nah, mengingat penelitian ini akan membuat pedoman akuntansi dan juga SOP, maka di sini peneliti menjelaskan pedoman akuntansi dan juga SOP. Jadi, pedoman akuntansi merupakan suatu ketentuan dasar yang memberikan petunjuk bagi organisasi dalam melakukan pengidentifikasian, pencatatan, dan pengomunikasian atas berbagai kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi tersebut. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil pedoman akuntansi KAS pada Masjid An-Nur Bekasi Utara, karya Zulfikar, sebagai referensi dalam merancang pedoman akuntansi nantinya. Nah, hasil penelitian dari Zulfikar ini menunjukkan beberapa tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pedoman akuntansi. Yang kedua, menentukan referensi standar akuntansi. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup dari pedoman akuntansi. Yang keempat, menentukan definisi, cara mengukur, cara penyajian, cara pengungkapan, cara mengakui dari penerimaan kas organisasi. Dan juga sama halnya dengan pengeluaran kas organisasi, jadi ditentukan dulu definisinya, cara mengukur, cara mengungkapkan, cara menyajikan, cara mengakui dari pengeluaran kas organisasi. Lalu selanjutnya yaitu menentukan akun lain yang sekiranya masih dibutuhkan oleh organisasi. Dan yang terakhir menentukan rekomendasi dari chart of account atau rekomendasi nomor akun. Selanjutnya untuk SOP, jadi SOP ini merupakan suatu dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang akan dilakukan menurut urutan waktunya dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sehingga hasil kerja efektif dan efisien dapat diperoleh. Nah, dalam menyusun SOP ini terdapat 4 tahapan, yaitu persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan, serta penerapan SOP. Tetapi dalam penelitian ini akan berfokus kepada 3 tahapan awal, yaitu tahap persiapan, tahap penilaian kebutuhan, dan juga tahap pengembangan. Untuk telah pustaka penelitian terdahulu, di sini ada 3 yang bisa saya cantumkan. Yang pertama yaitu hasil penelitian yang ditulis oleh Astuti dan Permatasari terkait analisis rancangan sistem informasi akuntansi, penerimaan dan pengeluaran kas untuk peningkatan pengendalian intern pada Yayasan Pendidikan ABC. Jadi hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pengendalian yayasan belum efektif. Hal ini disebabkan karena terjadinya perangkapan fungsi serta dokumen penerimaan kas dari pembayaran SPP yang masih kurang. Kondisi ini dapat merugikan yayasan, seperti bisa menimbulkan kesalahan pada pencatatan dan pelaporan keuangan yayasan. Oleh sebab itu, sebagai bentuk perbaikan dari hasil hasil penelitian ini, maka dibuatlah rancangan bagan alir sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada yayasan. Yang selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar terkait penyusunan pedoman akuntansi kas dan SOP akuntansi kas pada Masjid An-Nur Bekasi Utara. Jadi hasil penelitian ini menghasilkan pedoman SOP, pedoman akuntansi dan SOP akuntansi kas yang dapat digunakan entitas sebagai acuan jangka panjang dalam mengolah keuangannya secara terstruktur sebagai solusi atas permasalahan yang biasanya dialami oleh kebanyakan masjid, yaitu pencatatan keuangannya yang masih sederhana dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bahia terkait pembuatan diagram alir standar operating prosedur penerimaan kas BUMD air minum Kota Cimahi. Jadi peneliti melihat bahwa SOP penerimaan kas instansi belum dilakukan pembaruan, serta belum sesuai dengan standar penyusunan SOP yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Sehingga peneliti memberikan bantuan yaitu dengan mendampingi pihak instansi dalam menyusun diagram alir SOP penerimaan kas sesuai dengan tahapan SOP administrasi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2015. Untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu pemilihan tempatnya, yaitu TK Cahaya Mutiara Jakarta Pusat, dan kemudian fokus penelitiannya yaitu proses penerimaan pengeluaran kas. Nah, dari proses penerimaan pengeluaran kas inilah dianalisis prosesnya, dan kemudian hasil analisis ini menjadi dasar untuk peneliti menyusun rancangan pedoman akuntansi dan juga SOP terkait penerimaan dan pengeluaran kas.
Untuk selanjutnya, terkait bab 3 dari penelitian ini, jadi tempat dan waktu penelitian ini yaitu TK Cahaya Mutiara Jakarta Pusat dengan rentang waktu penelitiannya November 2024 sampai dengan Juni 2025. Untuk desain penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan model ADI atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Tapi dalam penelitian ini akan berfokus pada 3 tahapan awal, yaitu Analysis, Design, and Development. Jadi menganalisis proses penerimaan dan pengolahan kas dan mendesain dan mengembangkan pedoman akuntansi dan SOP terkait penerimaan dan pengolahan kas. Untuk sumber datanya, penelitian ini akan mengambil sumber data dari data primer dan juga data sekunder. Data primernya yaitu hasil wawancara dengan kepala sekolah dan satu administrator TK Cahaya Mutiara, karena kebetulan hanya satu saja administratornya. Lalu yang kedua ada data sekundernya, dan diharapkan penelitian ini bisa mendapatkan data sekunder dari buku catatan penerimaan dan pengeluaran kas sekolah, juga bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran sekolah, dan struktur organisasi sekolah. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan datanya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan juga observasi. Untuk teknik keabsahan datanya yaitu menggunakan 3 teknik, yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi teknik. Untuk teknik analisis datanya yaitu reduksi data dari wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian penyajian datanya dalam bentuk pedoman akuntansi, dalam bentuk uraian, dan juga SOP dalam berupa flowchart, dan penarikan kesimpulan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada yang salah atau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.